Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang eh, hukum bacaan mat. Oke, kita bisa lihat PPT mat alif ya waw. Apa sih hubungannya? Eh, Apakah ada hubungan antara mat alif ya waw? Nah, apa sih mat itu? Jadi mat itu adalah hukum bacaan tajwid yang berarti memanjangkan suara saat membaca huruf-huruf tertentu dalam Al-Quran. Di dalam mat sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i dan mat far'i. Kemudian mat tabi'i itu adalah fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya, dhamma diikuti wawu. Nah, jadi ya, wawu dan alif tadi itu merupakan huruf-huruf mat. Ya, jadi itu memiliki hubungan. Lanjut ke contoh mat tabi'i, bisa lihat di PPT. Da didunuhiha. Nah, da diikuti fathah, berharokat fathah diikuti alif, itu dinamakan mat tabi'i. Kemudian di itu berharokat, dalnya berharokat kasrah dan diikuti ya, kemudian seterusnya. Lanjut ke mat far'i. Mat far'i sendiri itu dibedakan atau dibagi menjadi 13. Yang pertama mat wajib mutasil, yang kedua mat wajib mat jaiz mufasil, yang ketiga mat arid lisukun, dan yang keempat mat iwad, kelima mat silah, keenam mat badal, 7 mat tamkin, 8 mat lin, 9 mat lazim mutsaqal kalimi, 10 mat lazim mukhafaf kalimi, 11 mat lazim musybah harfi, 12 mat lazim mukhafaf harfi, 13 mat far. Lanjut yang ke pertama, yaitu mat wajib mutasil dan mat jaiz mufasil. Mat wajib mutasil ialah mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Jika mat jaiz mufasil ialah mat tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Jadi perbedaannya, mat wajib itu mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kalau mat jaiz itu tidak satu kalimat. Dan mat wajib mutasil sendiri memiliki panjang 2,5 alif 5 harokat. Sama, mat jaiz juga memiliki panjang 2,5 alif 5 harokat. Artinya bacaan tersebut dibaca 2,5 alif panjangnya atau 5 harokat. Contoh mat wajib mutasil, ja'a liko ana. Lah, mat tabi'i mat wajib tadi dalam satu kalimat, ja'a. Mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ja'a merupakan satu kalimat yang dimana ada hamzah bertemu mat tabi'i dalam satu kalimat. Kemudian contoh yang mat jaiz, contohnya inna a'tayna wa ma umiru inna anzalna. Bacaan tersebut dinamakan mat jaiz munfasil. Kenapa? Karena mat tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Wama itu satu kalimat, umiru itu beda kalimat. Jadi mat tabi'i bertemu hamzahnya di lain kalimat. Hamzahnya itu berupa alif itu tadi, alif yang. Kemudian lanjut ke bacaan selanjutnya, yakni mat arid lisukun dan mat iwad. Mat arid lisukun ialah mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca wakof, panjangnya 3 alif 6 harokat.
Biasanya mad arid sukun ini berada di akhir kalimat dalam bacaan. Contohnya abuka jika diwakafkan dibaca menjadi abuk. Kemudian iqobi jika diwakafkan menjadi iqob. Itu yang dinamakan mad arid sukun. Ciri-cirinya biasanya itu berada di akhir kalimat kalau mad arid sukun. Oke, lanjut ke mad iwad. Mad iwad ialah kalimat fathah tanwin yang dibaca wakaf. Nah, ini ada selainnya, selain tak marbuto. Tak marbuto itu apa? Tak marbuto itu adalah huruf tak yang bulat. Nah, mad iwad ini dibaca panjang satu alif atau 2 harokat. Contoh untuk mad iwad aliman lah, aliman itu ada fathah tanwinnya di akhir katanya, kemudian diwakafkan dibaca fathah itu hilang menjadi panjang, dibaca panjang jika diwakafkan. Yang awalnya aliman menjadi alimah. Lah, itulah yang dinamakan mad iwad. Lanjut ke mad silah dan mad badal. Mad silah ini ialah setiap hu dan hi, huruf hu dan hi apabila didahului huruf hidup. Jika dalam kurung jika didahului huruf sukun tidak dibaca mad. Lah, di mad silah ini dibagi menjadi 2, yaitu mad silah qashirah dan mad silah tawilah. Perbedaannya, jika mad silah qashirah setelah hu atau hi tidak bertemu huruf hamzah yang bentuknya alif. Bisa hamzah biasa, bisa alif biasanya, namun itu berbentuk alif dan di ataf alif itu ada huruf hamzah. Kemudian panjangnya untuk mad silah qashirah ini 1 alif atau 2 harokat. Contoh mad silah qashirah lahu bihi. Nah, jadi setelah huruf hu dan hi itu tidak bertemu hamzah lagi. Kemudian kalau mad silah tawilah itu setiap hu dan hi yang setelah hu dan hi bertemu hamzah. Hamzah biasanya berbentuk alif, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi perbedaannya itu yang pertama itu di setelah hu dan hi. Kemudian yang kedua perbedaannya di panjang pendeknya. Kalau mad silah qashirah panjangnya 1 alif, kalau mad silah tawilah 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh untuk mad silah tawilah gohrihi inna. Setelah hi terdapat huruf hamzah. Nah, itu yang menjadi pembeda dan panjangnya 5 harokat. Kemudian mad badal. Mad badal ialah a, i, u yang dibaca panjang. Panjangnya 1 alif 2 harokat. Contoh amanu ituni utia. Itu yang dinamakan mad badal, yaitu a, i, u yang dibaca panjang. A, i, u itu apa maksudnya? Maksudnya itu huruf a, i, u yang dibaca panjang, alif yang berharakat fathah, alif yang berharakat kasrah, dan dhamma berharakat wawu. Biasanya kalau i dan u itu diikuti huruf tertentu. Kalau i biasanya diikuti ya, u diikuti wawu. Lanjut ke selanjutnya, yakni mad tamkin dan madlin. Mad tamkin merupakan ialah ya kasroh
bertasdid. Nah, kasroh, ya yang berharokat kasroh, bertasdid. Bertasdid itu seperti ini, seperti huruf W di atas hurufnya itu namakan bertasdid, bertemu ya sukun, ya yang bertasdid bertemu ya sukun. Paham kan dari kata-kata ini? Itu dinamakan mad tamkin. Untuk panjangnya, mad tamkin ini memiliki panjang 1 alif 2 harokat panjangnya. Contoh ummiyina. Lah, ummiyina, ya di bacaan tersebut terdapat ya bertasdid yang bertemu ya sukun. Itu yang dinamakan mad tamkin. Kemudian madlin, ya. Madlin ini ialah fathah diikuti wawu atau ya sukun, bertemu huruf hidup dibaca wakof. Nah, kita pahami untuk madlin ini, fathah diikuti wawu, yang mana huruf yang berharokat fathah, ya, yang kemudian setelah huruf yang berharokat fathah itu diikuti wawu atau ada huruf wawu atau ya sukun, ya sukun wawu atau ya sukun. Jadi setiap huruf fathah yang berharokat fathah itu setelahnya itu ada huruf wawu atau ya sukun, bertemu huruf hidup dibaca wakof, panjangnya 3 alif 6 harokat. Contoh khaufun yang awalnya hidup, jika diwakafkan menjadi khauf. Kemudian ilaihi yang awalnya hidup dibaca tidak wakaf dan diwakafkan menjadi ilaihi 6 harokat, ya. Jadi ilaihi gitu. Itu yang dinamakan madlin. Nah, ini kemudian ke mad lazim. Mad lazim ini ada 4. Yang pertama mad lazim mutsaqal kalimi, dan yang kedua mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mutsaqal kalimi ini ialah mad tabi'i bertemu tasydid. Ya, masih ingat kan mad tabi'i itu apa tadi? Nah, mad tabi'i tadi itu adalah setiap fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya, dhammah diikuti wawu. Itu mad tabi'i. Kembali lagi ke mad lazim mustaqal kalimi, ialah mad tabi'i bertemu tasydid, panjangnya 3 alif 6 harokat. Kita lihat contoh yang sudah saya berikan. Waladhdallin. Nah, waladhdallina ini dinamakan mad lazim mustaqal kalimi. Kenapa? Karena ada mad tabi'i yang bertemu tasydid. Kemudian ke mad lazim yang kedua, yaitu mad lazim mukhaffaf kalimi, ialah mad badal bertemu sukun, panjangnya 3 alif 6 harokat. Masih ingat mad badal juga kan? Mad badal ialah setiap a, i, u yang dibaca panjang. A, i, u. Nah, seperti contoh yang saya berikan, yaitu berbunyi al, ana. Lah itu di awal kata itu terdapat a. A yang dibaca panjang. Itu namanya mad badal. Kemudian mad badal tersebut bertemu sukun, otomatis bacaan tersebut dibaca panjang 3 alif 6 harokat yang dinamakan mad lazim mukhaffaf kalimi. Lanjut ke mad lazim yang ketiga, yaitu mad lazim musbah harfi. Mad lazim musbah harfi ialah huruf yang dibaca panjang 3 alif 6 harokat. Nah, mad lazim musbah harfi ini memiliki 8 huruf tersendiri, 8 huruf khusus. Hurufnya apa saja? Yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, biasanya mad lazim ini terdapat di awal surat atau awal bacaan. Contohnya nun, qaf, shad. Untuk yang
alif lam mim. Lah, huruf alif ini tidak dibaca panjang. Itu yang dinamakan mad lazim musyba' harfi. Jadi mad lazim musyba' harfi itu ada 8 huruf. Lah 8 huruf itu dibaca panjang 3 alif atau 6 harakat. Kemudian lanjut ke mad lazim selanjutnya, yaitu mad lazim muhaffaf harfi. Lah, mad lazim muhaffaf harfi ini itu juga memiliki huruf tersendiri. Jadi mad lazim muhaffaf harfi ini ialah huruf yang dibaca panjang 1 alif 2 harakat. Panjangnya 1 alif 2 harakat tersebut, dan jumlahnya ada 5 huruf. Apa saja? Yaitu ha, ya, po, ha, ro. Ingat-ingat ya, ha, ya, to, ha, ro. Nah, contoh toha, yasin. Nah, biasanya juga ini terdapat di awal surat. Biasanya ini ditandai dengan di huruf tersebut, 5 huruf tersebut ada tanda baca panjang seperti alif kecil di atas bacaan tersebut. Itu panjangnya 1 alif 2 harakat. Itu yang dinamakan mad lazim. Perbedaannya mad lazim musyba' harfi dan mad lazim mukhaffaf harfi ini dari huruf dan panjang bacaannya tersebut. Kalau mad lazim musyba' itu 8 huruf dan panjangnya 6 harakat. Kalau mad lazim mukhaffaf harfi itu 1,5 alif dan jumlah hurufnya ada 5. Lanjut untuk mad yang terakhir, ya, mad far'i yang terakhir, yaitu mad fard. Ya, mad fard ialah mad badal yang bertemu tasydid. Panjangnya 3 alif 6 harakat. Masih ingat kan mad badal itu apa? Yaitu a, i, u yang dibaca panjang. Kemudian kembali lagi ke mad fard, yaitu mad badal yang bertemu tasydid, yang panjangnya 3 alif 6 harakat. Kita lihat contoh yang sudah saya berikan, yaitu kul Allahu. Lah, kita fokus ke yang bacaan Allah tersebut. Allah itu pertamanya itu ada alif yang a dibaca panjang, itu dinamakan mad badal. Kemudian bertemu tasydid, otomatis ini dinamakan mad fard yang memiliki panjang 3 alif 6 harakat. Lanjut ke contoh yang kedua juga, kul adzakaraini. Kita fokus yang ke adza. Nah, huruf alif atau a yang dimakan mad badal itu bertemu tasydid. Tasydidnya di mana? Di zal tersebut. Kul adzakaraini, otomatis dibaca 3 alif 6 harakat. Cara bacanya kul adzakaraini, itu yang digunakan mad fard. Sudah cukup untuk mad tabi'i dan mad far'i. Ini penjelasan dari saya. Terima kasih atas yang sudah mendengarkan, dan apabila ada kesalahan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kita sama-sama belajar. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.